Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ibu Aida sebagai dosen mata kuliah statistik. Untuk saat ini kita masuk ke pertemuan 6 ya, yaitu tentang skewness dan yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Dispersi, skewness, dan juga kualitasis. Ukuran dispersi merupakan ukuran tentang derajat pemecahan atau degree of scatter, di mana terdapat kecenderungan bagi setiap nilai variabel untuk berpencar di sekitar nilai rata-rata mean. Dispersi merupakan suatu karakteristik yang selalu harus diperhitungkan di dalam menganalisis data. Dalam sebuah frekuensi distribusi, ukuran dispersi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pemecahan dari nilai-nilai variabel di sekitar rata-rata itu sifatnya kompak atau menyebar. Ukuran kemencengan atau kemiringan skewness merupakan ukuran tentang derajat kesimetrisan dari sebuah sebaran atau distribusi. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran keseimbangan atau ketidakseimbangan pada kedua sisi nilai pusat atau nilai sentral. Kadang seperti ini disebut juga asimetris. Ukuran kemencengan atau kemiringan dibedakan antara yang positif dan yang negatif. Sebuah sebaran dikatakan menceng positif square apabila kemencengan itu memberat ke arah kanan atau ekornya berada di sebelah kanan. Sebaliknya, sebuah sebaran dikatakan menceng atau miring negatif apabila kemencengan atau kemiringan itu memberat ke arah kiri atau ekornya terletak di sebelah kiri. Berikut adalah untuk gambar grafik skewness. Ada skewness positif dan juga untuk skewness negatif. Ya, bisa dilihat pada skewness positif, posisi kemencingannya ada di sebelah mana, dan juga skewness negatif dapat dilihat untuk kemencingannya. Selanjutnya ada dispersi. Ukuran dispersi dibedakan menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan juga dispersi relatif. Ukuran dispersi mutlak terdiri dari simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan juga simpangan baku. Simpangan rata-rata atau mean deviation biasanya menggunakan rata-rata hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Simpangan rata-rata dihitung dengan jalan menjumlahkan simpangan masing-masing nilai variabel dengan nilai rata-ratanya atau median dan kemudian membaginya dengan jumlah seluruh variabel tanpa memperhatikan tanda jabar. Artinya, simpangan-simpangan itu harus dirata-ratakan seolah-olah kesemuanya itu adalah positif. Oleh karena itu, jumlah simpangan-simpangan itu merupakan suatu minimum bila diambil dari sekitar median. Maka kadang-kadang simpangan rata-rata hitung atas dasar median. Namun dalam praktek umumnya dipakai rata-rata hitung, dan jika rangkaian data itu simetris maka diberikan hasil yang sama. Simpangan rata-rata merupakan sebuah ukuran variabilitas yang ringkas dan sederhana. Ukuran ini merangkum seluruh variabel yang ada dan tidak dipengaruhi oleh simpangan-simpangan ekstrim seperti dalam simpangan baku. Selanjutnya ada skewness atau kemencengan. Skewness atau kemencengan mempengaruhi letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Maka dapat mengukur sampai di mana besarnya derajat kemencengan itu oleh Pearson dipergunakan ketiga ukuran tendensi. Ketiga ukuran tendensi tersebut sama dengan simpangan baku. Oleh Pearson disebut dengan Pearson coefficient of skewness dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat ya. Rumus yang pertama tidak begitu lazim digunakan karena adanya kenyataan bahwa pada kebanyakan sebaran frekuensi modus hanyalah merupakan suatu perkiraan. Di samping itu, apabila sebaran sampling terdapat dua modus atau bimodus, pengukuran modus pada umumnya dilakukan dengan asumsi-asumsi yang tertentu. Karena rumusnya yang kedua itu lebih lazim digunakan. Selanjutnya ada kurtosis. Apa itu kurtosis? Kelincingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rata-rata dan ukuran penyebaran dapat menggambarkan distribusi data, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan sifat distribusi. Pada kurtosis terdapat dua rumus yang beda, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal adalah rumusnya koefisienan 4 sama dengan sigma xi kurang x atau pangkat 4 dipangkatkan 4 dibagi n
titik S4. Begitupun data kelompok dapat dilihat. Kadaya untuk menafsirkan koefisien kurtosis yaitu koefisien 4 kurang dari 3 distribusinya liptokuetik, yaitu rancing A4 lebih dari 3 distribusinya leptokuetik, A4 kurang dari 3 distribusinya platikuetik, data atau landai. Koefisien 4 sama dengan 3 distribusinya mesokuetik atau normal. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.